Oke, jadi trekking kita kali ini didukung langsung oleh Bintang Lodge Cafe and Restaurant. Jadi buat teman-teman yang mungkin berwisata ke Danau Kelimutu atau mengunjungi Danau Kelimutu, ya jika berminat untuk menginap di sana semalam atau 2 malam, ya Bintang Lodge menyediakan fasilitas kamar dengan variasi harga untuk teman-teman semua atau para pengunjung. Ya, selamat datang di Moni ya. Kami menanti Anda. Ini adalah tempat parkiran terakhir. Sedikit lagi kita akan menuju ke atas. Ada jalur trekking langsung ke arah puncak. Terus di sisi kanan dari gapura kecil ini ada mengalir air pancuran. Keren sekali. Gunung Egon, 1703 meter dari permukaan laut. Ya, wisata alam Egon. Selamat datang. Sementara di sisi kiri bangunan kecil ini tempat informasi dan penitipan barang. Karena hari ini tidak dapat tugas di loket ya, jadi kita tidak bisa menitipkan barang kita. Ya, wajib dibawa serta karena tidak ada penjaganya di sini. Sopan, tamu wajib lapor diri. Apa nih? Ramah maksudnya, cuman sudah tercopot 1 huruf depannya. Baik, sudah. Kita lanjut. Kita langsung disambut oleh guyuran hujan yang cukup lebat. Memang resiko juga ya ketika kita datang hadir pada saat yang salah. Jadi tadi kita jumpa dengan banyak pengunjung yang barusan pulang, katanya sih 3 jam ya untuk pendakian. Jadi butuh waktu 6 jam untuk pergi dan pulang. Ya, tetap kita semangat ya untuk menuju ke puncak. Karena katanya ada danau air tawar di atas. Dan syukur juga karena kita bawa raincoat ya. Jadi saya persiapkan dulu mantilnya untuk menuju ke puncak. Oke, dan sekarang saya sudah siaga nih dengan mantel loreng. 100 meter dari tempat parkiran kita jumpa ini ya, spot kecil ya, dimana biasa untuk selfie sebagai kenang-kenangan. Keluar dari tugu kecil di bawah, barusan juga saya berpapasan dengan pengunjung yang baru saja turun pulang dari pendakian tadi pagi. Ya memang katanya sih 3 jam untuk nanjak dan 3 jam sisanya lagi untuk turun ke sini. Jadi kita cobalah daripada cuma dengar cerita orang dan melihat gambarnya di website atau di Google. Apa salahnya ketika ada waktu kita langsung ke spotnya saat ini. Saksikan terus tayangan kita. Hujan-hujannya. Menurut cerita dari beberapa pengunjung tadi, bilangnya masih ada pengunjung lain di atas. Dan di atas juga ada shelter, beberapa shelter yang bisa kita manfaatkan untuk beristirahat. Pendakian ke arah Gunung Egon, jalur yang kita tempuh ya memang agak susah jika dalam kondisi gelap. Terkecuali kita membawa serta dengan pemandu. Tapi untuk hari ini karena pendakiannya di siang hari, jadi saya solo di sini. Sendirian saya, tidak siapa-siapa. Ya kita coba saja ya, ini alam Flores, alam yang selalu bersahabat. Tidak pernah terjadi sesat atau kasus orang hilang. Santai men. Melihat dengan kondisi jalur trekking yang ada, maka jalur seperti ini sangat tidak direkomendasikan untuk anak-anak kecil ya. Untuk kalangan remaja dan dewasa, it's fine. Oke. Sedikit kita bercerita di sini ya. Ya, berbagi pengalaman. Biasanya ketika kita menawari jasa kita untuk melakukan trekking ke tamu, sebagai seorang trekking guide, dia dituntut untuk memahami gejala alam. Contohnya adalah di suatu spot wisata. Jadi, kalau seandainya malam kami nego dan ada kesepakatan untuk memandu tamu, kita memastikan kondisi cuaca di atas puncak Gunung Kelimutu. Jika berkabut, kabutnya melayang di ufuk timur dari puncak gunung, itu artinya di sana cerah. Cuman mata kita yang melihat di sana ada kabut yang berjejeran. Ya maklum, itu pemandangan yang khas di puncak gunung. Jadi Kelimutu sepanjang waktu
tentu ada kabutnya. Tetapi di balik kabut, pasti Anda akan tersenyum gembira karena dapat menyaksikan danau dengan cerah ceria. Kita harap hari ini ya kita ada di sini di Puncak Egon dalam perjalanan. Ya, mudah-mudahan kita mendapat keberuntungan seperti cerita kita di Danau Kelimutu. Biasanya kita melihat kabut menyelimuti gunung dan kadangkala turun gerimis. Tetapi apa yang terjadi setelah kabut bergeser dan gerimis lenyap? Maka Anda akan tersenyum juga di puncak Gunung Egon. Anda akan melihat betapa clearnya danau yang meskipun danau air tawar tak berwarna. Kalau di Kelimutu gonta-ganti warna. Di sini tawar normal air. Oke, kita lanjut. Nih kan, mataharinya muncul kembali dan hujan barusan usai. Jadi saya berharap ya ada Dewi Fortuna ya berpihak kepada kita. Karena ini kita sudah jauh-jauh ya prosesnya tuh datang ke sini hanya untuk mengeksplor gunung ya di Pulau Flores. Selain Danau Kelimutu yang ada airnya di puncak, di Gunung Egon juga akan saya pertontonkan kepada teman-teman semua. Ya, setidaknya ini memicu minat dan adrenalin teman-teman semua yang usai menonton vlog ini ya. Bisalah meluangkan waktu kapan-kapan saja Anda mau. Di hari raya, entah di hari-hari ya bebas, hari Sabtu sore, malam minggu bermalam di Mamere, hari Minggu paginya start trekking ke Gunung Egon. Cakep katanya. Lanjut. Lihatlah pemandangan alam yang ada saat ini ya. Hujan sudah reda. Jadi kembali saya buka mantel soalnya panas guys. Ini jalur treknya parah tanjaknya tuh. Ada beberapa hal-hal penting ya sebelum melakukan pendakian di suatu spot. Kita harus membawa serta jaket untuk menahan kedinginan. Terus jas hujan begini ya atau mantel untuk mengatasi atau solusi ketika terjadi hujan ya atau hujan turun atau gerimis. Juga jangan lupa perbekalan yang kita bawa ini dengan tas. Kita isi di dalam makanan maupun air minum. Untuk air minum ya kita harus siapkan dia punya stok ya. Jangan lupa itu karena melewati jalur pendakian butuh asupan konsumsi air yang ya banyak ya. Jangan tunggu haus dulu, tetapi saat kita ingin minum saja ya untuk mengurangi efek dehidrasi ya, kira-kira seperti itu. Ini pendaki amatiran, tetapi sudah tahu ya tentang atau mampu memberikan sedikit tips buat para viewers atau subscriber yang di rumah. Oke, buka saja ini ya. Tidak apa-apa kok, tidak ada orang di sini. Wow, sadis. Oke, saya skip dulu videonya karena ini lama waktunya. Oke, jadi trekking kita kali ini disponsori oleh Bintang Lot. On the way to Egon. Ya, saya cari cara nih. Tidak ada. Wah, ini malah ada jejak tenda nih. Wah, lupa orang. Ya, dikatakan shelter saja nih sebenarnya. Tidak ada yang menyerupai bangunan pondok kecil atau apa ya. Untuk kita mampir sejenak di sini. Oke, kita lanjut. Katanya sih ada 2 shelter. Ini yang pertama, terus yang keduanya nanti dalam ruas jalur yang ada. Kata orang ya, seorang pendaki itu tidak sopan ya bikin konten tanpa memakai baju. Tetapi di situasi seperti ini, mau Anda mati dalam kondisi panas. Jadi ya kita antisipasi ya, daripada dehidrasi atau kepanasan terlalu berlebihan mengeluarkan keringat. Ya, sopan tidak sopan, kembali ke teman-teman viewers dan subscriber yang menilai. Intinya kita harus takluk Puncak Egon. Pukul 10 lewat 23 menit, jadi kita 1 jam 10 menit.
posisinya tinggal sebentar lagi kita takluk itu puncak Egon. Ini salah satu cara agar kita tidak tersesat di jalan ya, selain kemampuan kita untuk memahami GPS dan memahami jalur, dibutuhkan ya minimal ya pemahaman ya dan daya ingat yang kuat menyangkut dengan jalur-jalur trekking seperti ini. Ini jalurnya parah banget nih. Anda lupa sedikit, berarti otomatis Anda tersesat. Upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi tersesat, yaitu kita memanfaatkan ranting-ranting kayu seperti ini nih teman-teman. Minimal kita bisa memberi tanda, inilah jejak kita yang sudah kita tinggalkan. Misalnya jejak saya ketika melakukan pendakian ke arah sini. Saya harus melakukan cara-cara saya untuk meninggalkan jejak. Ketika saya turun balik pulang, ya saya tidak akan tersesat. Tidak butuh panduan GPS, ya tinggal kita memahami alam saja. Selama Anda baik, alam tidak akan membuat Anda tersesat. Kita punya akal budi. Jadi bagaimana caranya supaya jangan tersesat? Itu tergantung dari kita. Oke. Ini 1 jam 10 menit ya. Pertama kalinya saya duduk di sini istirahat. Dari bawah sana tadi, dari titik pendakian itu, palingan tarik napas berdiri dan minum air 1 teguk. Oke, kita lanjut. Gunung Egon, cakep. Ini merupakan ciri khas ya, tanda-tanda yang dibuat oleh para pendaki sebelumnya. Ini ada tulisan di sini, shelter 2. Banyak ini jejak-jejak ke para petualang. Ini ada camping nih, ada sisa makanan, nasi, mie, dan cangkang telur. Juga ada perapian di sini. Ini ada tulisan ya, larang-larangan ini. Banyak sekali ya. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan membunuh apapun kecuali waktu ya. Kita temukan ada pemancar mini. Ini mungkin milik Telkomsel atau milik Indosat. Ya kita juga kurang tahu nih. Yang penting dia berada di sisi jalur trekking, sisi kiri ya. Coba teman-teman lihat nih. Ya, wow. Itu adalah luasnya lautan ya. Ini Laut Flores. Patokan kita adalah tower ini untuk menurun jalur balik sebentar. Ya, inilah ya kebanggaan tersendiri terlepas dari kelebihan dan kekurangan kita. Jadi satu hal yang mungkin tidak bisa teman-teman rasakan, tetapi hanya saya sendiri yang merasa berbangga ya ketika solo trekking menuju ke salah satu puncak tertinggi juga di daratan Pulau Flores. Inilah puncak Egon. Ya, simak terus ya kontennya, jangan di skip karena ini perjalanan yang sangat seru dan luar biasa. Yang pernah ada ya, tidak semua orang berani melakukannya. Dan ini adalah sisi barat ya, yang tadi agak sulit kita ya melihat secara langsung karena terhalang oleh dinding batu yang begitu ini besar. Dan sama ke atas lagi karena di bagian selatannya itu ada danau. Kita harus ke danau dong. Masa di Kelimutu ada danau kita berani turun ke danaunya? Di sini kita takut. Ini sudah nanggung nih ya, sudah di atas puncak. Ini ada sedikit genangan air nih di jalur trekking kita nih. Ini sisa dari hujan yang tadi ya, pas jam 10 pagi tadi. Sekarang sudah jam 12 lewat 20 menit. Kita pakai saja ya buat cuci muka ini. Soalnya meskipun angin bertiup sangat kencang ya, suhu udara dingin, tetapi badan sudah terasa gerah nih soalnya keringat banyak tadi dalam proses pendakian dari bawah. Ya, sekedar untuk teman-teman bayangkan ya, ini ya rata-rata kemiringan yang ada sepanjang rute trekking ke puncak Egon. Jadi lumayan menguras stamina. Ini lihat nih kemiringannya, sadis. Wow. Oke teman-teman, dan pukul 12 lewat 30 menit ya, saya sudah sampai di atas puncak Egon ya. Si tanpa baju nih, ini ada viewpoint ya. Di sana itu ada sumber panas bumi, itu ada semburan asap keluar dari dalam tanah ya, persisnya di dinding kawah. Asapnya ngepul tebal. Sementara ada itu genangan di bawah sana, di kawahnya ada lumpur ya.
endapan lumpur yang mengalir turun akibat curah hujan tinggi. Juga di pojok sana bisa teman-teman lihat juga di sana ya, itu ada genangan air. Sementara di sisi kanannya lagi ada rerumputan hijau. Sangat keren di atas puncak ya, Gunung Egon. Sendiri menakluk Egon ya, solo trekking. Luar biasa, beautiful. Ini adalah titik tengah ya dari kawah puncak Gunung Egon. Jadi coba teman-teman bayangkan ya, di gunung mana sih yang teman-teman bisa turun sampai ke dasar kawah? Dan ini saya di titik tengahnya nih ditanda oleh para pendaki-pendaki sebelumnya. Di sana itu ada genangan air, di sana itu ada rerumputan hijau, dan ini saya di tengah-tengah. Di sana itu ada keluaran itu ya, itu apa namanya, asap panas dari dinding kawah. Nih bayangkan, saya di bawah dasar nih. Ya, ini langsung di bawah dasarnya memang. Ini dindingnya tuh tinggi-tinggi tuh. Lihat itu, tinggi-tinggi tuh dindingnya. Ini dinding kawahnya tinggi-tinggi, lihat sana tuh. Terus ke sana ya. Kita terus saja ke sana, bergeser terus. Itu kan. Itu ada genangan air di sana. Kita mau ke sana, yuk. Akan saya tunjukkan. Dan ini kita bersentuhan langsung dengan genangan air nih. Ini genangan air. Ada. Kayak susu saja nih. Tapi bukan. Ini merupakan endapan belerang nih ya, yang warna begini nih, seperti krim warnanya. Susu. Oke. Tidak terlalu dalam sekali nih. Kelihatan dangkalnya itu di sana tuh. Itu ada bebatuan besar di sana. Ya. Debit airnya cuma sedikit ya, dan ini tidak berwarna. Berbeda dan kita pergi mengunjungi Danau Kelimutu di sana ya. Memang ada berwarna dan gonta-ganti warnanya sih. Wow. Di gunung mana sih yang bisa teman-teman turun seperti ini langsung ke dasar lembahnya? Tidak ada kan? Ya, hanya di Flores, pulau yang paling unik, di mana ada Gunung Egon dan Gunung Kelimutu yang sama-sama memiliki kawah danau. Di Danau Kelimutu ya, danaunya berwarna dan gonta-ganti. Di sini cuma ada genangan air, rasanya tawar, juga sedikit belerang mengandung, tetapi dia tidak berubah warna. Yang spesial di sini adalah kita bisa turun langsung sampai ke titik tengah dari kawah ini sendiri. Dan itu aman sih. Masih di dasar kawah Gunung Egon nih, ada rumput-rumput hijau nih ya. Bagus-bagus sih rumputnya ya. Maklum ya di musim hujan nih. Keren. Kabut tebal, kawah puncak Gunung Egon nih teman-teman. Sadis. Serasa berada di ini sauna. Tuh lihat tuh. Kepulan uap panas dari perut bumi ya, persisnya di dinding kawah Gunung Egon. Ya, saya berada di bawah ya, persisnya di dalam kawah. Jam 12:33 ya, masih berada di viewpoint puncak kawah Gunung Egon. Saatnya kita untuk makan siang di sini. Gila benar perjalanannya. Tidak ada niat dari rumah, kok masuk mau mereh, tiba-tiba ada rencana mau ke Gunung Egon ya, jadilah seperti ini. Kalau ditanya apa-apa yang bawaan saya sampai ke puncak gunung ya, ada itu air ya, tentu saja. Ada 2 bungkus nasi nih. Biasanya sih 1 ya ukuran perut saya, tapi karena perjalanannya jauh ya, jalur trekkingnya, jadi saya siapkan 2 ya, antisipasi jangan sampai kita lapar di jalan ya, jadi harus lebih lah. Oke, dan ini tas saya. Di dalam tas itu ada, ya itu tasnya ya, di dalam tas itu ada, kita bawa kamera sih. Cuman karena tidak kondusif nih, anginnya bertiup sangat kencang, jadi bisa explore lebih jauh ya tentang puncak Egon yang taklukan pada saat ini. Itu jauh di sana ya, awan sudah mulai masuk ya. Wow, ini parah nih. Oke, saya makan dulu. Kita sambil ngonten nih ya, makan juga kita ajar habis-habisan. Keren. Waktu itu terus berputar, tidak bisa menunggu kita. Jika Anda memang punya niat untuk mengunjungi suatu spot, lakukanlah. Karena sekali Anda menunda, berarti Anda butuh proses waktu yang masih panjang.
Jadi selagi ada kesempatan ya, jalani saja guys. Mantap Gunung Egon.